Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur cinta kasih Tuhan menuntun kita sampai kita bisa menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Ada sedikit bagian dari firman Tuhan yang ingin saya bacakan di dalam Mazmur pasal ke-84 ayat yang ke-6. Satu ayat saja, Mazmur 84 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Amin. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yaitu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berusaha membuat, merangkai, bahkan berusaha untuk bisa membuat sebuah formula, di mana formula ini mendatangkan rasa bahagia, baik untuk pribadi ataupun untuk keluarga besar yang ada. Ada orang yang formula bahagianya ditentukan dari pekerjaan. Apabila pekerjaannya semakin besar, maka disitulah rasa bahagianya muncul. Ketika melihat jumlah pegawai yang besar, maka di situ juga rasa bahagia itu kuat dalam dirinya. Tentunya kalau perusahaan semakin besar, usaha semakin besar, pegawai semakin besar, maka berhubungan dengan keuntungan. Dan keuntungan yang semakin besar juga bisa mendatangkan rasa bahagia. Ada orang yang dimana rasa bahagianya diukur dengan formula kumpul dengan keluarga. Bisa melihat keluarga senang. Bisa melihat anak cucu semuanya dalam keadaan baik, senang dan bahagia. Melihat anak-anak tumbuh dengan dewasa. Melihat cucu-cucu sekolah dengan pandai, senang. Dan berkumpul dengan mereka menjadi satu kebahagiaan tersendiri. Atau ada pula juga saudara sebagian orang di mana rasa bahagia itu ditentukan dari bisa makan pada hari itu. Kalau hari itu bisa makan, baik entah itu makanan kering, makanan basah, entah yang pedaskah atau yang tidakkah, selama bisa makan, disitulah letak rasa bahagia. Tetapi saudaraku ini kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa hari ini di seluruh dunia sedang dihantam dengan COVID-19. Di mana COVID ini akhirnya merusak semua formula-formula yang ada. Dulu orang bisa mengatakan kalau ada pekerjaan bisa mendatangkan bahagia. Tetapi COVID hari ini itu merusak semua yang namanya pekerjaan. Pendapatan jadi tidak menentu. Ada banyak orang yang semakin dikurangi di dalam pekerjaan mereka. Apalagi berbicara soal pendapatan, jauh menurun pendapatannya. COVID-19 juga bisa menghantam apa yang namanya persatuan dalam keluarga. Ada keluarga di mana senang berkumpul dengan anak cucu semuanya. Tetapi pada hari ini kita ketahui ada banyak data kalau kumpul menjadi satu kesusahan tersendiri. Kenapa saudara? Satu, pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang langka. Pekerjaan menjadi susut. Pendapatan menjadi berkurang. Semakin berkumpul maka tidak bisa dihindari. Yang namanya kebutuhan itu juga semakin meningkat. Berkumpul bersama di satu sisi menjadi salah. Disuruh pulang juga salah. Tapi kalau berkumpul terus maka tidak bisa dihindari. Kebutuhan itu semakin mengikat dengan kuat. COVID-19 juga mengatakan kepada kita bahwa yang namanya makan itu juga hal yang berat pada hari ini. Jangankan memilih lauknya, hari ini saja orang bisa makan itu sudah bersyukur. Kenapa? Karena ada banyak hal di mana makanan sudah menjadi sesuatu yang berat untuk bisa didapatkan kembali. Nah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, memang ada COVID-19. Tetapi satu hal, penyakit ini tidak bisa menghalangi, menghancurkan, bahkan menjauhkan kasih Tuhan di dalam memelihara kita. Kita tahu banyak orang mungkin pekerjaan menjadi down. Keluarga mulai ada yang mulai terpengaruh dengan kondisi-kondisi rumah tangga. Mulai muncul permasalahan-permasalahan. Kita tahu mulai orang makanan yang begitu sulit. Tetapi satu hal yang kita percaya, firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang kekuatannya itu ada di dalam Tuhan. Tuhan tidak bisa terpengaruh. Tuhan tidak bisa dihalangi. Tuhan juga tidak bisa dirintangi dengan halangan apapun. Karena Tuhan jauh lebih berkuasa untuk menjaga dan juga untuk beserta dengan kita. Pertanyaan kita hari ini adalah begini saudara. Sejauh mana justru kita mau dekat kepada Tuhan?
Ketika kita tahu Tuhan itu dekat kepada kita, sejauh apa usaha kita untuk dekat, mencari dan mengandalkan, menaruh kekuatan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita di ayat ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Kekuatan kita tentunya sekali lagi Tuhan sadarkan melalui adanya COVID-19, kekuatan kita tidak terletak di seberapa besar usaha kita. Kegagahan kita tidak terletak dari seberapa banyak pegawai kita. Kekuatan kita sekali lagi tidak terhitung lagi dari berapa besar keluarga yang bisa kumpul, atau berapa banyak makanan yang kita bisa siapkan dan kita makan sehari-hari. Tetapi Tuhan menyadarkan pada hari-hari ini, kita membutuhkan Tuhan. Dikatakan Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Ada banyak orang kehilangan nyawa. Tidak hanya karena kena penyakit, tapi orang bunuh diri karena putus asa. Salah satu orang terkaya di dunia karena COVID-19, dia harus kehilangan 2.000 triliun. Itu jumlah uang yang sangat besar sekali. Salah satu orang yang terkaya di Indonesia kehilangan ratusan triliun. Kenapa? Karena mereka semua mengalami anjloknya, turunnya saham. Sehingga mereka kehilangan kekayaan mereka semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menaruh kekuatan kita kepada siapa? Hari ini tidak bisa dipungkiri. Tidak ada yang bisa untuk melampaui kekuatan Tuhan di dalam beserta kita. Itu sebabnya COVID-19 Tuhan izinkan. Bukan agar kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Bukan kita marah, kecewa kepada Tuhan. Tapi Tuhan ingin menyadarkan, ini adalah waktu. Kalau kita selama ini terlena mungkin dengan pekerjaan kita. Kita mungkin terlena di dalam keluarga besar dengan hingar-bingar acara yang ada. Ataupun juga dengan kecukupan dengan makanan yang ada. Hari ini Tuhan ingin menyadarkan kita lagi. Mari kita membutuhkan Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ. Berbahagialah mereka yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Hari ini, mari kita ajak suami kita, istri kita, anak-anak, keluarga besar kita. Mari kita saatnya, mari yuk kita datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam doa kita. Pasti Tuhan akan bekerja sesuai dengan caranya. Tuhan pasti tanggung jawab dalam memelihara beserta kita. Saya membacakan satu ayat, saudara, di dalam Yesaya 12 ayat yang kedua. Yesaya pasal 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Dan ia telah menjadi keselamatanku. Sudah, Yesaya menekankan lagi kepada kita. Tuhan tidak hanya sumber kekuatan. Tuhan itu sumber keselamatan kita. Tidak hanya dia jamin keselamatan kita di hidup kekal kelak, tapi Tuhan juga menjamin bagaimana Tuhan beserta pelihara kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dan berbahagialah kita semua. Semua orang percaya, yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Dia sebagai kekuatan dalam kita menjalani hari-hari baru kita pada hari ini. Kiranya renungan singkat ini bisa memberkati kita di pagi hari ini, mengawali hari yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.